Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para akhwat dan ummahat, para ibu yang salihah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya. Kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu. Kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, dan semua itu adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa sekarang kita sudah di pertengahan bulan Sya'ban, yang itu artinya kurang lebih 2 minggu lagi ya, kita akan kehadiran tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat spesial, bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk menyongsong, menyambut dengan penuh kebahagiaan. Kita perlu untuk mempersiapkan diri kita, mental kita, iman kita, supaya kita bisa mengoptimalkan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan untuk panen pahala sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai tabungan akhirat kita nanti. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Dan keutamaan-keutamaan ini perlu kita ketahui untuk sebagai motivasi, penyemangat bagi kita semuanya. Di antara keutamaan bulan Ramadan, yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan maghfirahnya, ampunannya kepada hamba-hambanya. Begitu banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang pahalanya adalah menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi juga bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair." Salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa antara keduanya selama seorang menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karenanya, orang yang berbahagia di bulan Ramadan, orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang yang menggapai ampunannya. Dan orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah SWT bertemu dengan bulan Ramadan,
namun dia tidak diampuni dosa-dosanya. Rahima anfu rajulin adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Jadi ini keutamaan yang pertama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan ampunannya. Di antara keutamaan bulan Ramadan juga yang kedua, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya. Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an, sebagai keistimewaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ketika Allah SWT memilihkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, ini menunjukkan keistimewaan. Karena Allah tidak memilihkan untuk Al-Quran kecuali yang terbaik. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik. Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, malaikat yang terbaik. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik. Allah turunkan pada bulan Ramadan, bulan yang terbaik. Allah turunkan kepada umat Islam, umat yang terbaik. Oleh karenanya, semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah yang terbaik. Waktu kita yang terbaik kalau kita bersama Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Yang ketiga di antara keutamaan bulan Ramadan juga, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, membelenggu, merantai, mengikat para setan yang durjana. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila tiba bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Ya, untuk memberi motivasi kepada kita agar kita semangat berlomba-lomba menggapai surga. Ya. Yang kedua, ditutup pintu-pintu neraka sebagai motivasi bagi kita untuk meninggalkan segala dosa. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadis, kalau datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, semangatlah kamu di bulan Ramadan, lakukan yang terbaik di bulan Ramadan. Dan wahai orang yang menginginkan kemaksiatan di bulan Ramadan, stoplah, rem, tahan hawa nafsu kalian dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya, wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu para setan. Sehingga ini kesempatan bagi kita untuk lebih semangat dan memperbanyak amal-amal kebaikan mumpung setannya lagi dibelenggu, sehingga dia tidak leluasa untuk menggoda kita. Bukan berarti setan nggak bisa menggoda di bulan Ramadan. Ya, perhatikan. Sebagian orang kadang salah paham dengan hadis ini. Katanya bulan Ramadan setannya diikat, dirantai. Kok masih ada yang maksiat? Nabi tidak mengatakan setannya mati. Tapi Rasulullah mengatakan setan dibelenggu. Artinya dia bisa menggoda, tapi godaannya tidak sedahsyat, tidak sekuat di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya di bulan Ramadan kaum muslimin sibuk dengan ibadah, banyak yang melakukan kebaikan,
Ketika mereka mau melakukan maksiat, mereka ingat bahwa mereka sedang berpuasa. Yang keempat, di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Artinya apa? Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar sebanding seperti dia beribadah selama 83 tahun 4 bulan, alias 1000 bulan tadi. Masya Allah. Ya, ini keutamaan yang luar biasa. Karena umur kita aja belum tentu nyampe 80 tahun. Karena umur umat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata berapa? 60-70 ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ahmaru ummati ma baina sittina was sab'in wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Umur umatku rata-rata 60-70. Jarang sekali yang melebihi dari itu. Maksudnya lebih dari 60-70 itu ada, tapi jarang, sedikit. Rata-rata 60-70 sudah ya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada satu malam, siapa yang beribadah di malam tersebut ya seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Dan itu hanya ada di bulan apa? Bulan Ramadan saja. Maka ini keutamaan yang sangat besar ya di bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dan di antara keistimewaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala yang kelima ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Amal-amal hamba yang dilakukan bulan Ramadan gak sama seperti amal-amal yang dilakukan selain bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Umrah misalkan, Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sebanding seperti haji bersamaku. Masya Allah, haji bareng Nabi. Ya, luar biasa itu. Puasa di bulan Ramadan gak sama seperti puasa di bulan-bulan yang lain. Kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, mengatakan tentang Allah, yakni ini hadis qudsi, bahwasanya Allah SWT berfirman, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu nanti akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700. Jadi minimal dilipat gandakan 10, maksimal 700. Terus kata Nabi, illas siyam, bahwasanya Allah SWT mengatakan kecuali puasa. Maksudnya kecuali puasa, yakni kalau puasa bisa lebih dari 700. Ya, makanya pahala puasa itu dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Hanya ada 3 amalan yang pahalanya itu tanpa batas, lebih dari 700. Kalau amal-amal yang lain minimal 10, paling banter 700. Kecuali 3 amalan. 1, puasa. 2, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kecuali orang-orang yang sabar, maka pahala mereka ya tanpa batas.
Yang ketiga, memaafkan. Ini juga pahalanya sangat besar sekali tanpa batas. Jadi Masya Allah ya, amal-amal kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Bahkan khusus amal ibadah puasa dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Bisa lebih dari 700. Ya, kita saja kalau misalkan kerja, terus bos kita mengatakan khusus bulan Ramadan saya double gajinya. Yang biasanya 5 juta saya kasih 10 juta. Seneng nggak tuh? Seneng banget, semangat banget. Ya. Itu baru dikasih double cuman ya 2 kali lipat saja. Itu saja sudah senengnya minta ampun. Tapi Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat. Bahkan di bulan Ramadan bisa lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Ya, ini semuanya menunjukkan kepada kita para akhwat, para ummahat tentang keistimewaan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kita harus semangat, bahagia, gembira menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Apa yang perlu kita persiapkan sekarang? Satu, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Kenapa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa-dosa itu adalah beban yang memberatkan langkah kaki kita. Dosa-dosa itu yang membuat kita malas dalam beribadah. Kita seringkali menghayal, nanti kalau bulan Ramadan saya mau khatam Al-Quran 4 kali, 5 kali. Tapi nggak taunya sekali aja berat. Semangat cuman di awal, habis itu tumbang. Kenapa kita seperti itu? Kenapa seringkali kita gagal dan tumbang? Faktor utamanya adalah karena beban dosa kita. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Kami telah mengampuni dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Dosa Nabi Muhammad yang sedikit saja itu sudah memberatkan punggung Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan dosa-dosa kita? Kita siang malam ya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan perintah-perintahnya, menjauhi ya, menerjang larangan-larangannya. Ya, kita sering melalaikan perintah Allah dan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat nasuha itu bagaimana? Taubat nasuha itu kata para ulama yang memenuhi 4 syarat. 1, menyesal. Kita harus menyesal, menangis atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai bangga, gembira. Yang kedua, bertekad kuat, ya, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya kembali. Yang ketiga, mengiringinya dengan amal-amal saleh. Dan yang keempat, jika berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan manusia, seperti pernah mencuri barang atau pernah menghina, menggibah, maka berarti harus minta maaf. Kalau itu barang berarti harus dikembalikan. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah doa. Karena doa seperti dikatakan oleh Syekhul Islam, miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat.
ya, yang memudahkan kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mempertemukan kita dengan bulan Ramadan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh kemudian ya bangga atau mengandalkan kehebatan kita. Tidak. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tangannya ya kerajaan langit dan bumi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di waktu-waktu yang mustajab, seperti antara adzan dan qomat, seperti ketika sujud, seperti ketika Jumat sore hari, seperti pada sepertiga malam terakhir, seperti ketika turun hujan, dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait Ramadan? 3 hal yang perlu kita minta. Yang pertama, kita berdoa supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Makanya dahulu seperti diceritakan oleh Ma'la bin Fadl, para ulama ussalaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 bulan lamanya, udah doa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena bertemu dengan bulan Ramadan adalah keberuntungan. Tidak semua orang dikasih kesempatan ketemu sama bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita ya, yang dahulu bersama kita, Ramadan bareng sama kita, tarawih dengan kita, buka bersama kita, namun kini mereka sudah tiada. Yang kedua, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi kemudahan, kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena tidak semua orang yang diberi kesempatan ketemu sama bulan Ramadan, dia bisa memanfaatkannya untuk optimal beribadah. Betapa banyak orang dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi dia menyia-nyiakannya. Hari-harinya dia samakan seperti di bulan-bulan yang lainnya. Senda gurau, ya, bahkan tetap diisi dengan maksiat, dosa. Maka banyak minta pertolongan kepada Allah supaya kita diberi kemudahan, kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan untuk beribadah secara optimal. Perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini doa yang sangat penting. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Beri aku pertolongan ya Allah, agar aku bisa beribadah kepadamu, agar aku bisa mensyukuri nikmatmu, agar aku bisa berzikir kepadamu. Ya, ini minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang perlu kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta supaya amal ibadah kita diterima, sehingga kita bisa masuk surga, sehingga kita terhindar dari api neraka. Percuma kita bertemu dengan bulan Ramadan, percuma kita ibadah di bulan Ramadan kalau ternyata amal ibadah kita nggak diterima. Ya, karena tidak semua amal hamba itu diterima sama Allah SWT. Nggak gampang juga diterima amal ibadah kita. Dahulu sahabat Ibnu Umar mengatakan, andaikan aku tahu bahwa ada satu sholatku atau puasaku yang diterima oleh Allah SWT, tentu itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi juga, ini doa yang sangat penting juga, yang hendaknya kita banyak ya memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Yang terakhir, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan kami mohon kepadamu amal kami diterima. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah ya ilmu.
Ya, kita pelajari, kita siapkan bekal ilmu. Orang untuk perjalanan dunia saja, dia harus tahu ilmunya, tahu alamat tujuannya, nanti naik apa, ongkosnya berapa, kira-kira. Itu semuanya dipersiapkan. Karena kalau enggak tahu alamatnya, bisa-bisa tersesat jalan, kebingungan, ya, ditipu orang, dan lain sebagainya. Maka begitupun dalam ibadah ini, dalam bulan Ramadan ini, kita harus punya bekal ilmu. Kata Imamul Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat, beramal. Supaya ketika kita masuk bulan Ramadan, kita bisa beribadah di atas cahaya ilmu. Cahaya Al-Quran dan Sunnah. Kita beribadah berdasarkan dalil, bukan cuma ikut-ikutan, bukan apa kata banyak orang, bukan mengikuti perasaan, tapi berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil. Makanya kita butuh ilmu. Jangan sampai kita bertahun-tahun lamanya ya ketemu sama bulan Ramadan, tapi kita tetap ya melakukan kesalahan yang sama. Ya, kesalahan, kebid'ahan. Bertahun-tahun lamanya bulan Ramadan masih nawaitu shauma ghadin. Bertahun-tahun ya bertemu dengan bulan Ramadan tapi masih meyakini akhir sahur itu adalah imsak. Bertahun-tahun Ramadan tapi meyakini ya bahwa nelan ludah itu batalin puasa. Terus terjerumus dalam kesalahan. Nggak mau sadar. Kenapa? Karena dia nggak mau belajar ilmu agama. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan belajar ilmu agama. Kita baca buku-buku yang berkaitan tentang puasa. Kita ikuti kajian-kajian yang bertemakan tentang puasa. Sekarang udah banyak, baik yang online maupun yang offline. Ya, banyak para ustadz membahas tentang puasa, baik fikihnya, baik keutamaan-keutamaannya, amalan-amalannya, ya, tujuan-tujuan hikmah dari ibadah puasa dan lain sebagainya. Semuanya hendaknya bagi kita untuk mempelajarinya. Yang keempat yang perlu kita persiapkan juga menyambut bulan suci Ramadan adalah latihan, membiasakan, pemanasan. Kita perlu latih sejak sekarang. Orang ikut pertandingan saja, perlombaan butuh latihan. Kalau nggak latihan sama saja merencanakan kegagalan. Orang yang latihan saja belum tentu menang. Apalagi kalau yang nggak latihan. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk latihan sejak sekarang, mumpung masih ada waktu. Ya, apa yang perlu kita latih? Ya ibadah semuanya. Puasa itu bukan latihan kemudian olahraga fisik saja. Ya, dikuatkan badannya, tidak. Tapi yang paling penting adalah ya kita latih dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Terutama ya amalan-amalan inti, amalan-amalan prioritas di bulan Ramadan. Emang apa Ustadz amalan inti dan prioritas di bulan Ramadan? Amalan inti di bulan Ramadan itu kata para ulama ada 5. Ini harus menjadi fokus kita. Bukan berarti ini membatasi bulan Ramadan itu amalnya cuma 5 ini saja, tidak. Tapi ini yang paling urgen, ini yang paling penting, yang harus menjadi fokus utama kita. Ya, kalau bisa nambah yang lain, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya, kalau kita bisa mengupayakan 5 ini saja, maka itu sudah, ya, udah bagus sekali. Apa itu? Pertama, puasa. Karena pahala puasa tadi, ya, tak terbatas. Makanya Nabi SAW bulan
bulan Sya'ban sudah paling banyak memperbanyak puasa sunnah. Ya, kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah SAW paling banyak puasa sunnah dibandingkan bulan Sya'ban. Ya, bahkan ketika Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa anda paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban, gak seperti di bulan-bulan yang lain? Maka Nabi menjawab, karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Maksudnya, ini bulan yang istimewa, tapi manusia banyak yang lalai dari ibadah. Yang kedua, bulan itu bulan dilaporkan amal-amal hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini laporan apa? Tahunan. Malaikat melaporkan amal hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tahunan itu di bulan Sya'ban. Karena laporan amal itu ada 3. Ada laporan tahunan, ada laporan pekanan, ada laporan harian. Laporan tahunan itu bulan Sya'ban. Laporan pekanan itu adalah bulan hari Senin dan Kamis. Laporan harian subuh dan asar. Yang perlu kita latih juga baca Quran. Karena seperti tadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, ya. Maka ini termasuk amalan inti di bulan Ramadan dan perlu kita latih sejak sekarang. Karena kalau nggak kita latih sejak sekarang berat baca Quran itu. Apalagi godaannya sekarang. Saingannya HP. Ya. Kalau udah lihat HP susah baca Al-Quran. Dahulu para ulama ussalaf berbondong-bondong bersemangat baca Al-Quran di bulan Ramadan. Sampai Imam Syafi'i itu bisa khatam Al-Quran bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 60 kali itu berarti sehari khatam 2 kali. Salah satunya karena mereka sudah mempersiapkan diri. Ya, makanya bulan Sya'ban disebut oleh para ulama dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Karena kemana-mana mereka bawa mushaf Al-Quran. Seperti kita kemana-mana bawa HP. Yang ketiga, yang amalan inti bulan Ramadan juga adalah sholat malam, sholat tarawih. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan ikhlas karena Allah SWT, diampuni dosa-dosanya. Bahkan kalau kita bisa berjamaah bersama imam sampai selesai, kata Nabi, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya pahala sholat semalam penuh suntuk. Masya Allah. Termasuk yang keempat, amalan inti bulan Ramadan juga adalah apa? Yaitu sodakoh. Ya, sodakoh. Makanya Rasulullah SAW meningkatkan sodakohnya di bulan Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Terutama ya membantu saudara-saudara kita yang lemah, fakir miskin, anak-anak yatim, para janda, korban bencana dan lain sebagainya. Ya, demikian juga membantu orang-orang yang puasa, undang buka bersama ya di rumah atau di masjid. Ini pahalanya besar. Yang kelima, amalan inti bulan Ramadan adalah doa. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doanya orang yang berpuasa itu apa? Mustajab. Ya, pahalanya doanya mustajab. Salah sudawatin la turat. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Salah satunya wada'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Ya, terutama lagi di 2 waktu. Satu, saat menjelang berbuka. Lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turat. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak akan ditolak menjelang berbuka. Yang kedua, saat sahur. Karena saat sahur itu sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir itu Allah SWT turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Berarti ada berapa, akhwat?
Ada 5 ya. Puasa, baca Quran, sholat malam, sedekah, dan doa. Ya, ini yang perlu kita ini amalan-amalan inti di bulan Ramadan. Baik. Setelah ini, para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus kita pahami juga bahwa puasa Ramadan itu bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Tapi puasa adalah madrasah iman bagi kita semuanya. Di balik ibadah puasa ini tersimpan tujuan-tujuan indah, hikmah-hikmah yang mempesona, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk mendidik para hambanya. Puasa bukan cuma sekedar menyiksa supaya kita kelaparan dan kehausan, tidak, sama sekali tidak. Tapi puasa ini untuk menempah kita, untuk menggembleng kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah puasa ini diharapkan kita bisa lulus sekolahan, lulus madrasah, ya, bertambah iman kita, bertambah baik akhlak kita, bertambah baik ibadah kita. Itu harapannya. Jadi bukan cuma sekedar ya menahan diri dari makan dan minum saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minat ta'ami wasyarab, innamas siyamu minal lahwi warrafathi." Puasa itu bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi menahan dari ucapan-ucapan yang kotor dan perbuatan yang sia-sia. Ya, ini penting karena banyak orang puasa cuma sekedar lapar dan haus saja. Tapi dia tidak mengerti tentang hakikat ibadah puasa. Ucapannya yang keluar darinya masih ucapan-ucapan yang kotor. Perbuatannya masih perbuatan orang-orang yang fasik. Ya, kata Nabi SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ya illal ju'u wal atasu." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian kecuali hanya ya lapar dan dahaga. Bahkan kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor dan perbuatan yang sia-sia, maka Allah nggak butuh tatkala dia nggak makan dan nggak minum. Allah nggak butuh, karena puasa itu bukan cuma sekedar nggak makan nggak minum saja, bukan. Tapi puasa itu adalah bagaimana kita setelah ibadah puasa ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, tutur kata kita lebih baik, ya, akidah kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, ya. Ini yang harus kita fahami. Oleh karenanya, insyaallah kita akan sampaikan sedikit tentang madrasah dari ibadah puasa ini. Ya, apa saja sih pelajaran-pelajaran iman yang bisa kita petik dari ibadah puasa ini? Ya, karena puasa ini adalah tadi madrasah iman, madrasah takwa, ya, bagi orang-orang yang memahaminya. Baik, ada beberapa pelajaran penting dari puasa yang akan menjadi madrasah iman bagi kita. Yang pertama, madrasah yang pertama, puasa mengajarkan kepada kita apa? Ikhlas. Bagaimana kita beribadah, memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini pondasi utama. Tidak diterima amal ibadah kita kalau kita nggak ikhlas. Percuma kita capek-capek beribadah kalau kita nggak ikhlas.
semua itu hanya sia-sia, hanya memberatkan diri kita. Seperti seorang musafir, orang yang bepergian, mudik atau umroh, tapi dia mengisi kopernya dengan kerikil dan batu-batuan. Hanya memberatkan, tapi tidak ada faedahnya. Pelajaran ini diambil dari sabda Nabi SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan karena ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Berarti syaratnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak ikhlas, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Ini sering diulang-ulang oleh Nabi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang sholat malam karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah. Dalam masalah Lailatul Qadar, Nabi juga bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ya karena iman dan ikhlas. Semuanya ditekankan oleh Nabi harus ikhlas. Karena siapa yang beribadah, baik itu puasa atau sholat malam, ya, kalau nggak ikhlas semuanya percuma, sia-sia. Maka ini mengajarkan kepada kita, ya, agar kita dalam beribadah itu betul-betul apa? Ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya memberi makan kepada kalian itu untuk mengharapkan wajah Allah. Saya tidak mengharapkan ya balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Karena kalau kita mengharapkan balasan dan terima kasih, ternyata orang yang kita kasih nggak mengucapkan terima kasih, ngamuk-ngamuk nanti, kecewa kita, ya kan? Tapi kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, orang yang kita bantu itu mengucapkan terima kasih atau balas budi, kita nggak akan kecewa. Karena yang kita cari adalah ya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perlu belajar apa? Ikhlas. Berat ikhlas ini. Nggak gampang. Ya, sekelas Sufyan As-Tsauri saja, seorang ulama besar, beliau pernah mengatakan, tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat, meluruskan niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Ya, nggak gampang. Karena hawa nafsu manusia itu pengennya dipuji. Kalau dibully nangis dia, ya kan? Pengennya dipuji. Kalau dipuji, masya Allah senangnya, ya, langsung gede kepalanya. Tapi kalau dibully, ya nangis, sedih. Ya, itu manusia. Tapi ini kita perlu belajar. Makanya ikhlas itu berat. Ya, karena yang kita lawan adalah hawa nafsu kita sendiri. Belum lagi godaan setan yang ingin menghancurkan niat kita. Yang kedua, madrasah iman dari ibadah puasa adalah puasa itu mengajarkan kita apa? Ittiba. Apa ittiba, Bu? Meneladani dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa syarat diterimanya amal ibadah itu kan kita ulang-ulang terus ya. Syarat diterimanya amal ibadah itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua ittiba. Percuma kita beribadah itu walaupun ikhlas, tapi kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang nggak diterima juga. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Misal, kalau misalkan ada orang yang puasa, tapi puasanya mulai maghrib sampai subuh, berarti puasanya apa? Malam hari. Ikhlas lillahi ta'ala, diterima apa enggak? Nggak ada. Ya, yang nggak diterima karena aturannya adalah mulai dari subuh sampai maghrib.
bukan dari maghrib ke subuh. Enak dong kalau malam hari tinggal tidur doang. Ya. Kalau misalkan ada orang yang korban, ikhlas lillahi ta'ala, tapi korbannya ayam, bebek, apalagi korban perasaan, diterima apa tidak? Nggak diterima. Demikian juga puasa. Puasa itu mengajarkan kepada kita untuk ittiba. Karena dengan kita ittiba, maka kita akan mendapatkan kebaikan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Apa kata Nabi SAW? La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra wa ahharus suhur. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka segera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Kenapa mereka senantiasa dalam kebaikan? Karena mereka mengikuti sunnah. Sunnahnya Nabi, kalau berbuka itu disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Ya, jangan menyelisihi. Sebagian orang bukanya dilambatkan, seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu buka puasanya kapan? Kalau sudah muncul bintang di langit. Kalau sudah muncul bintang di langit baru buka. Itu berarti apa? Mengakhirkan buka. Ada sebagian orang sahurnya malah diawalkan. Jam 1, jam 2 sudah sahur. Bahkan ada yang sebelum tidur sahurnya malah. Ya. Padahal sunnahnya Nabi malah diakhirkan. Dan sebagai pengingat juga bahwa akhir sahur itu bukan imsak, tapi apa? Iya, adzan subuh, ya, yaitu terbitnya fajar shadiq. Taib. Ini madrasah yang kedua. Madrasah yang ketiga dari ibadah puasa adalah takwa. Ibadah puasa itu mengajarkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan tujuan pokok dari ibadah puasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah mewajibkan ibadah puasa, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Berarti puasa itu hukumnya wajib. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Berarti bukan kita saja yang diwajibkan. Zaman Bani Israel juga sudah diwajibkan. Ini untuk hiburan, supaya kita nggak merasa berat. Kemudian kata Allah SWT, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan ibadah puasa adalah supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan ittiba. Itu definisi takwa. Menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan ittiba. Dan yang paling penting, takwa itu bukan cuma sekedar nama. Sekarang banyak masjid namanya masjid takwa, majelis taklim at-taqwa, baju takwa. Bahkan di Jawa Timur itu ada tahu takwa, ya. Ya cuma nama doang, ya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana betul-betul kita praktekkan dalam diri kita. Makanya disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah
Ini seorang sahabat ya yang mulia. Beliau pernah mengatakan, jika kamu berpuasa, maka berpuasalah juga pendengaranmu, lisanmu, dan seluruh tubuhmu. Maksudnya bagaimana? Ya, puasa itu bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi bagaimana menjaga seluruh tubuh kita dari dosa dan maksiat. Itu baru namanya puasa. Menahan mata kita dari melihat yang haram, menahan telinga kita dari mendengarkan yang haram, menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, menahan tangan kita dari zalim sama orang, dan lain sebagainya. Itu baru namanya puasa. Tapi kalau kita puasa, omongannya masih kotor, hati kita masih kotor, penuh dengan dendam, ya, suka iri, sombong. Nah, ini berarti kita belum memahami hakikat ibadah puasa. Ya. Jadi ini, puasa, diulang lagi ya, puasa bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa itu menahan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan mari kita renungkan, ya, coba kita renungkan. Orang kalau puasa itu kan menahan diri dari makan dan minum. Makan, minum, jima, hukum asalnya apa, Bu? Hukum asalnya? Hukum asalnya? Mubah, boleh. Cuma dilarang sementara waktu saja pas bulan Ramadan, ya kan? Buktinya malamnya sudah boleh. Bayangkan, puasa itu menahan diri dari perkara-perkara yang hukum asalnya mubah. Kalau yang hukum asalnya mubah saja harus dijauhi, bagaimana dengan perkara-perkara yang hukum asalnya memang haram, nggak boleh? Dusta, riba, iri, dendam, itu kan hukum asalnya memang nggak boleh. Nggak puasa juga nggak boleh. Baik pagi, siang, malam juga nggak boleh. Jangan sampai nanti misalkan, mohon maaf, ya, mau melakukan perbuatan dosa, oh ya sekarang masih puasa, nanti malam aja deh. Ya, nanti malam juga nggak boleh. Karena yang namanya dosa itu ya adalah ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya saat pas berpuasa saja. Ya, disitulah latihannya kita. Kita itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini untuk meninggalkan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu pengennya makan, pengennya minum, pengennya jima, ya, demikian juga hawa nafsu pengennya dosa, tapi dengan puasa kita dilatih untuk bisa meninggalkannya. Yang keempat, di antara madrasah puasa juga adalah muraqabah. Muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan iman yang paling, tingkatan agama kita yang paling tinggi, yaitu derajat ihsan. Karena agama ini kan ada 3 tingkatan, Islam, iman, dan ihsan. Nah, derajat ihsan maksudnya adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, pastikan Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Ini maksudnya adalah muraqabah, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kepada kita muraqabah ini. Coba bayangkan ibu-ibu, pas kita misalkan lagi Ramadan, di kamar, sendirian, suami nggak ada, anak nggak ada, ya, orang tua nggak ada, teman nggak ada, tetangga nggak ada, cuma sendirian, ya, rumah, pintu semuanya tertutup, jendela tertutup semuanya, ya, tapi di kamar ada stok makanan, minuman. Kira-kira kita mau buka nggak pas siang hari?
Ini mumpung nggak ada suami, nggak ada anak nih. Enggak. Kenapa enggak? Karena kita tahu, walaupun suami nggak lihat, walaupun anak nggak lihat, walaupun orang tua nggak lihat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Inilah yang namanya muraqabah, merasa diawasi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sangat penting, terutama pada zaman kita sekarang ini. Kalau kita nggak merasa diawasi sama Allah SWT, jebol pertahanan iman kita. Karena zaman sekarang godaan untuk maksiat itu luar biasa. Orang walaupun di kamar sendirian, dengan HP-nya dia bisa maksiat. Dipermudah untuk maksiat. Ya, maka yang harus kita hadirkan dalam diri kita adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau merasa diawasi sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan semangat beribadah dan dia juga akan semangat meninggalkan dosa. Ya, coba pegawai itu kalau diawasi sama bosnya lebih rajin apa enggak? Lebih rajin dia, karena diawasi. Kalau enggak takut dipecat ya. Taib. Kalau kita mau ke toko atau supermarket, di situ ada tulisan, awas ada CCTV. Berani enggak kita maling? Enggak. Begitu juga. Dalam hidup ini ada pengawasan dari Allah SWT. Jika kita takut sama CCTV manusia, padahal CCTV itu terbatas, bisa dimanipulasi, bisa dirusak, bisa error. Pengawasan Allah tidak mungkin error, tidak mungkin terbatas. Oleh karenanya kita harus selalu merasa diawasi sama Allah SWT, ya, supaya kita terjaga dari dosa. Banyak orang sekarang terjerumus dalam dosa karena dia tidak merasa diawasi sama Allah. Takutnya cuma sama manusia. Ya, banyak suami selingkuh, banyak istri selingkuh. Kenapa? Karena dia takutnya cuma sama pasangannya saja. Ketika merasa aman dari pasangannya, pasangannya nggak bakalan tahu, maka dia akan gampang tergoda. Ya, kenapa banyak orang korupsi? Karena dia merasa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya cuma sama manusia. Nah ini. Yang ke-5, madrasah puasa Ramadan, ibadah Ramadan adalah ya, memperkuat iman dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan tadi sudah kita sampaikan, salah satu amalan inti prioritas di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Sehingga ya, ini adalah pelajaran penting bagi kita supaya kita cinta kepada Al-Quran, supaya hidup kita bersama Al-Quran. Karena Al-Quran ada panduan hidup kita. Al-Quran adalah charger iman kita. Ya, simak baik-baik firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah SWT bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah iman mereka. Ya, kalau kita ingin hidupnya tenang, bahagia, apapun masalah dalam hidup kita, ya, kita akan tenang, bacalah Al-Quran. Kalau kita sumpah, galau, berarti kurang baca Al-Qurannya. Ya, apapun masalah dalam hidup kita, mungkin rumah tangga, ya, berantakan, tengkar terus, ya, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah ini itu, ya,
kemudian kita sumpah, kita galau, baca Al-Quran. Dengan Al-Quran iman kita akan bertambah, hidup kita akan tenang, hati kita akan tentram, nyaman. Ya, karena Al-Quran adalah syifa, obat. Oleh karenanya, salah satu pelajaran madrasah dari bulan Ramadan, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup bersama Al-Quran, karena Al-Quran adalah cahaya yang menyinari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam di antara pelajaran madrasah dari puasa adalah berhias akhlak mulia. Ya, berhias dengan akhlak mulia. Sering kita sampaikan, Islam itu bukan cuma bahas hubungan kita dengan Allah saja, tapi Islam juga bahas hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana kita baik sama orang tua, bagaimana kita baik sama tetangga, baik apalagi sama keluarga kita sendiri, suami kita, anak kita. Ya, itulah akhlak. Nabi SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga, wahai Nabi? Beliau menjawab, taqwa wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nah, puasa mengajarkan kepada kita agar kita juga berakhlak mulia kepada orang. Baik dengan berbuat baik sama orang lain dan tidak mengganggu serta menyakiti orang lain. Karena akhlak itu kan satu, yaitu kita berbuat baik sama orang. Nah, ini dianjurkan dalam Islam. Makanya tadi salah satu amalan inti bulan Ramadan adalah sedekah. Sedekah itu kan berarti kita berbuat baik sama orang, bantu orang. Ya, kita dianjurkan untuk ngasih buka ya kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan pahalanya sebanyak orang yang kita kasih makan. Begitu juga puasa itu mengajarkan kepada kita untuk tidak menyakiti orang lain. Itu juga akhlak. Ya, makanya kata Nabi SAW, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fala yarfas wala yajhal, maka seorang tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Demikian juga berbuat jahil, ya, dolim sama orang. Bahkan kata Nabi, wa ini mro'un qatalahu, kalau ada orang yang ngajak kelahi dia, tengkar sama dia, ngolok-ngolok dia misalkan, au syatamahu, atau mencemooh dia, menghina dia, falyakul inni shaim, gak usah dibalas, bilang aja saya lagi puasa. Masya Allah ya, ada orang yang jelek-jelekin kita, ada orang mungkin membuli kita, ada orang mungkin ngata-ngatain kita, memfitnah kita. Nabi mengatakan apa? Gak usah dibalas, bilang aja saya sedang puasa. Masya Allah ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa itu salah satu faedahnya adalah membentuk karakter bagi kita, akhlak yang mulia kepada kita, sehingga kita terjaga dari ucapan-ucapan yang kotor, dolim sama orang. Ya, baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? 10 ya? Oh 7. Ya, ngetes saja. Yang ketujuh di antara madrasah puasa adalah puasa mengajarkan kepada kita bersyukur. Puasa mengajarkan kepada kita apa? Bersyukur. Dan ini sangat nyata, terutama ketika sedang buka puasa. Orang buka puasa itu kan lapar, haus, lalu dia berbuka, itu rasanya gimana, Bu? Masya Allah, nikmat sekali. Apapun masakannya terasa nikmat. Walaupun cuma nasi sama
tahu tempe sama sambal itu sudah Masya Allah. Rasanya apa? Nikmat banget. Apalagi kalau sate ya. Apalagi kalau yang enak-enak gitu ya kan. Apalagi ibu-ibu Kota Baru nih, Masya Allah masakannya. Ya, pilihannya banyak di sini. Ya, maksudnya orang itu ketika berbuka itu dia merasakan kegembiraan sebagai tanda syukur dia kepada Allah SWT. Karena orang itu akan terasa nikmat makan minum kalau dia habis lapar dan kehausan. Makanya salah satu kenikmatan orang puasa saat di dunia adalah saat buka puasa. Kata Nabi, lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri. Ya, kegembiraan saat buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. yakni ketika dia mendapatkan pahala surga. Ini kegembiraannya dua. Satu ketika di dunia, yaitu ketika buka puasa. Yang kedua, saat nanti di akhirat. Ya, maka ini mengajarkan kepada kita. Puasa itu mengajarkan kepada kita supaya apa? Bersyukur. Karena kita banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat Allah banyak banget kepada kita ini. Ini kok mendengung ini? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah SWT, nggak bakalan kalian bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah SWT. Dan sering kita sampaikan, namanya syukur itu bukan cuma mengucapkan alhamdulillah saja. Tapi syukur itu dengan apa? Ini. Syukur itu dengan tiga hal. Yang pertama, syukur dengan hati. Kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh itu dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, syukur itu dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu kita gunakan nikmat Allah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, madrasah dari ibadah puasa adalah sabar. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita sabar. Dan ini penting ya, sabar ini. Saking pentingnya Allah sebutkan kata sabar sampai 93 kali dalam Al-Quran. Nah, puasa mengajarkan kita sabar. Karena sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat butuh sabar. Kita mendidik keluarga butuh sabar. Kita ngaji ilmu agama butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Apalagi kalau sudah kecanduan. Orang udah kecanduan misalkan lagu, nyanyian, susah meninggalkannya. Maka kita harus sabar melawan hawa nafsu. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Nah, tiga-tiganya ini ada semuanya dalam puasa. Puasa itu kan kita sabar dalam menjalankan perintah Allah.
Kenapa kita puasa? Karena itu perintah Allah. Itu kewajiban. Sabar juga meninggalkan larangan Allah. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, kita sabar. Kemudian sabar dalam menghadapi ujian. Orang yang puasa itu kan diuji dengan lapar, haus. Begitu juga dalam hidup ini. Dalam hidup ini kita harus memiliki bekal apa? Sabar. Apapun yang Allah perintahkan kita jalankan dengan sabar. Apapun yang Allah larang kita tinggalkan dengan sabar. Apapun yang Allah takdirkan berupa musibah kepada kita, kita hadapi dengan sabar. Ya, kalau kita memiliki ini maka hidup kita akan tenang. Ya. Karena hidup seorang mukmin itu silih berganti antara nikmat dan musibah. Seperti kadang panas, kadang dingin. Kita pun demikian kan? Ya, kadang panas, kadang hujan. Ya. Nah, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus hadapi dengan syukur dan kita hadapi dengan sabar. Yang kesembilan, madrasah puasa adalah puasa mengajarkan kepada kita untuk berjuang melawan hawa nafsu. Berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu manusia pengennya makan, minum. Makanya orang diet batal terus. Ya. Ya, susah. Kenapa? Karena memang hawa nafsu manusia pengennya makan dan minum. Ya, tapi yang lebih penting, kalau cuma sekedar itu saja masih mending ya. Tapi hawa nafsu manusia itu seringkali mengajak kepada maksiat, dosa. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia seringkali mengajak kepada maksiat. Nah, kita dianjurkan untuk melawan hawa nafsu kita. Dengan puasa ini kita diajarkan oleh Allah SWT. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Karena hawa nafsu tadi pengennya mengajak kita kepada maksiat dosa. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu nggak seneng tuh untuk sholat, puasa, baca Quran, males. Tapi kalau untuk maksiat, neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Ya, ngaji ilmu agama, walaupun sudah ada undangannya, dapat ilmu, dapat jajan, gratis, belum tentu datang. Tapi maksiat, walaupun bayar, sembunyi-sembunyi, ya, tapi orang tetap ya melakukannya. Kenapa? Karena hawa nafsu. Makanya kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah dan dia melawan hawa nafsunya, maka tempat tinggalnya adalah surga. Ya, seorang ulama pernah mengatakan, jahid hawaka asyadda mimma tujahidu bihi aduwa. Lawanlah hawa nafsumu lebih daripada kamu melawan musuhmu dalam medan perang. Karena hawa nafsu ini adalah musuh dalam selimut yang lebih berbahaya daripada musuh luar. Berapa ini sekarang? 10. Ya, kita tutup 10 ya. Madrasah puasa yang ke-10, puasa mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat akhirat. Puasa mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat akhirat, ingat mati, ingat surga, ingat neraka.
Makanya tadi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Disebut tuh surga, neraka. Demikian juga dalam hadis yang tadi saya sampaikan, orang puasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama saat buka puasa. Kegembiraan yang kedua saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni bertemu dengan Allah kapan? Di akhirat nanti. Semua ini mengingatkan kepada kita, ya, bahwa puasa mengajarkan kepada kita agar selalu ingat kepada akhirat, kepada surga, kepada neraka, ya, kepada kematian. Mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita itu sebentar, nggak lama kita di dunia ini. Nabi bersabda, aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Yaitu mati. Makanya akhwat, salah satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita supaya kita juga semangat beribadah di bulan Ramadan, yaitu bayangkan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dahulu ada seorang ulama, ketika dia membangunkan istrinya, bangunkan anaknya untuk ibadah di malam hari bulan Ramadan, dia mengatakan apa? Nah, bangunlah. Wahai istriku, bangunlah. Karena kita nggak pernah tahu apakah kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan lagi apa tidak. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya, karena kita semuanya tidak ada yang tahu kapan Allah SWT akan mencabut nyawa kita. Maka ini selalu hadirkan dalam diri kita. Ya, puasa mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini cuma sebentar, nggak lama. Tapi sebentarnya kita di dunia ini menentukan nasib kita nanti. Apakah kita akan di surga atau kita akan di neraka. Ya, bahkan saat kita sahur, saat kita buka puasa, apa yang kita makan itu adalah mengingatkan kita kepada akhirat. Nabi SAW bersabda, innamat ama ibni Adam ju'ila masalanid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itu adalah perumpamaan dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Seenak dan selezat apapun yang dia makan, pikirkan, toh nanti akhirnya jadi apa? Ya, kalau lagi buka puasa itu kan biasanya makanannya enak-enak itu ya. 4 sehat, 10 sempurna. Masya Allah. Ya, udah ada nasinya, lauknya macem-macem. Ya, udah gitu, Masya Allah. Belum lagi gorengannya, bala-balanya jangan lupa. Ya, belum lagi nanti kuenya, belum lagi minumnya, variasinya, belum lagi nanti ada pembukaannya, penutupannya, belum lagi nanti habis sholat, habis tarawih masih ada ronde kedua, ketiga. Masya Allah. Makanya biasanya balas dendam. Mestinya puasa itu tambah turun berat badannya, banyak juga yang ternyata malah nambah, malah naik. Ya. Baik. Padahal dulu Rasulullah, kalau kita lihat Rasulullah, buka puasanya apa Rasulullah itu? Cuma air putih sama kurma doang. Ya, Masya Allah ya. Tapi mari kita kembali kepada hadis tadi. Kata Nabi apa? Apa yang kita makan itu adalah perumpamaan dunia. Seenak dan selezat apapun makanan yang kita makan, pikirkan, toh nanti jadinya juga apa? Jadinya apa, Bu? Jadinya kita buang ke toilet, gitu kan? Begitulah dunia. Dunia yang kita kejar mati-matian. Ya. Seindah apapun, sekeren apapun, toh nanti akan kita tinggalkan. Ya. Oleh karenanya mari kita
selalu ingat akhirat, kita ingat bahwa kita di dunia ini cuma sebentar, ya, sehingga kita harus berupaya, ya, bagaimana kita memperbanyak bekal, ya, untuk kehidupan di akhirat nanti, ya, supaya kita bisa masuk surga dan selamat dari api neraka, ya, terutama mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu para ahwat dan ummahat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas tentang Ramadan Madrasah Iman. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi bekal penting untuk menyambut dan menyongsong bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah SWT dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kemudahan untuk bisa berlomba-lomba ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, ya, dan kita dimasukkan ke surga bersama keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita tutup, seperti biasanya kita kasih ujian. Berapa pertanyaannya? Katanya ada tambahan? Hah? Iya, bisa ada tambahan pertanyaan. 6 pertanyaan. Hadiahnya 6. Di situ maksudnya? Ya. Saya bawa, berarti saya nggak perlu ini. Kebanyakan kalau 10 ya. Tambahan. Oh. 10 banyak banget. Ramadan nggak libur? Oh, nggak libur. Kirain libur. Ya, lihat nanti. Baik. Waduh, pertanyaannya 10. Banyak banget nih. Baik, nggak apa-apa. Biar jadi oleh-oleh buat ibu-ibu nih. Pertanyaan pertama. Tadi kita sampaikan 5 keutamaan bulan Ramadan. Yang milih tuan rumahnya. Ya. Yang milih tuan rumahnya. Saya nggak lihat soalnya. Masih 10 Bu, tenang aja, masih banyak. Bulan ampunan. Bulan Al-Quran, terus Membuka pintu surga. atau nggak usah pakai mic dah. Ada malam Lailatul Qadar, betul. Terus kayaknya nggak pakai mic, nggak apa-apa kayaknya, ya, daripada sakit telinga. Terus ada malam Lailatul Qadar, Allah melipat gandakan pahala. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Baik. Tadi juga pertanyaan kedua. Tadi kita sampaikan bekal persiapan menyambut Ramadan. Satu persiapannya itu taubat dengan taubat nasuha. Ya. Taubat yang sebenar-benarnya. 2, perbanyak doa agar kita disampaikan. Dan yang ketiga adalah ilmu. Yang keempat adalah latihan. Latihan, betul. Hasan. Tapi pertanyaan yang ketiga. Tadi kita sampaikan amalan inti bulan Ramadan.
Masya Allah, betul. Pertanyaan yang keempat, amalan yang pahalanya tak terhingga. Masya Allah, betul. Pertanyaan kelima, syarat-syarat taubatan nasuha. Menyesal, bertekad kuat untuk tidak mengulangi, Betul. diiringi dengan amal soleh. Terus satu lagi, kalau berkaitan dengan manusia, Memaafkan, minta maaf dong, masuk memaafkan. Dia salah minta maaf. Meminta maaf, betul. Baik. Berikutnya, tadi kita sampaikan 10 madrasah puasa. 5 saja. Ya. Pokoknya tuan rumah yang milih. Saya nggak lihat soalnya. Berpuasa karena Allah semata. Ikhlas. Terus Mengajarkan kita untuk ittiba. ittiba, betul. Ya. Yang ketiganya itu takwa. Takwa, Yang keempatnya itu muraqabah. muraqabah, betul. Yang kelima memperkuatkan dengan al-Quran. Masya Allah. Taib. 5 lagi. Siapa yang bisa? Ya. Bersyukur. Betul. Berjuang melawan hawa nafsu. Terus yang terakhir, mengingat akhirat. Betul, Masya Allah. Sekarang berapa? Yang keberapa ini berarti? 8 ya ini ya? Yang ke-7, berarti 3 lagi. Tadi kita sampaikan syukur itu dengan 3. Ya, macam-macam syukur. Syukur dengan hati, Betul. syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati itu gimana, Bu? Menerima semua nikmat yang Allah berikan. Meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah saja. Kalau syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan anggota badan, Mendekatkan diri kepada Allah. betul. Kita gunakan nikmat tersebut untuk ibadah, betul. Tapi tadi juga kita sampaikan macam-macam sabar. Sabar, Sabar dalam menjalankan perintah, betul. sabar meninggalkan larangan, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Masya Allah. Udah ya? Habis ya? Oh, satu lagi. Aduh, udah. Taib. Yang habis pertanyaan saya ini. Saya nanya apa ini ya? Nanya Pak Ustaz. Ada Ustaz mau tanya boleh nggak? saya bentar masih belum selesai. Satu lagi ya. Satu lagi, Taib. Tadi kita sampaikan ada seorang ulama yang khatam Al-Quran bulan Ramadan 60 kali. Siapa dia? Imam Syafi'i apa Imam Syafi'i? Iya. Imam Syafi'i ya.
Nah, baik, alhamdulillah. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang Ramadan Madrasah Iman. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.